Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Drop to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah Xiaoyan memberi pil kepada para anggota aliansi Yan, akhirnya dia bisa tenang untuk melanjutkan retretnya. Namun, belum dia berbalik pulang, dia merasakan sesuatu, ada keributan yang berarah dari kota Kingsan. Scene berganti dan beralih ke kota Kingsan. Perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah selalu menjadi perusahaan bayaran terbesar dan paling terkenal dalam radius 50 km dari kota Kingsan. Mampu mempertahankan posisi semacam ini saat berada di dekat pegunungan binatang sihir sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan besar mereka. Namun situasi semacam ini telah mengalami perubahan drastis sejak apa yang disebut perusahaan sarang ular bayaran telah memasuki kota Kingsan setahun lalu. Perusahaan sarang ular bayaran juga merupakan perusahaan bayaran yang cukup kuat di tepi pegunungan binatang sihir. Itu bisa dianggap setara dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Dalam keadaan normal, tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Namun perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah yang dirugikan kurang memiliki latar belakang yang kuat untuk mendukung mereka. Semua orang menyadari latar belakang perusahaan sarang ular bayaran, yaitu klan He dari kota Batu Hitam. Klan ini dapat dianggap sebagai klan terkemuka bahkan di wilayah barat laut Kekaisaran. Meskipun reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan 3 klan besar di Kekaisaran, itu tidak boleh diremehkan. Alasan terbesar untuk hal ini adalah klan He saat ini memiliki elit Douwang bintang 4. Douwang adalah kelas yang sangat berat dalam Kekaisaran Jama, sudah cukup untuk membuat banyak orang menyerah dengan takjub. Kelas ini sudah bisa dianggap sebagai orang kuat sejati. Pemimpin dari perusahaan dari tentara bayaran pertempuran berdarah adalah seorang ahli Douling bintang 7. Sementara pemimpin perusahaan sarang ular bayaran adalah seorang ahli Douling bintang 8. Mereka berdua memiliki kekuatan yang sama dan sulit untuk menentukan orang yang hebat jika mereka bertarung. Namun selama banyak pertukaran antara dua perusahaan tentara bayaran selama 1 tahun ini, perusahaan sarang ular bayaran telah mendapatkan keuntungan. Alasannya adalah karena mereka dapat meminjam cukup banyak ahli dari klan He untuk membantu pertarungan mereka. Pemimpin perusahaan sarang ular bayaran adalah menantu laki-laki dari klan He. Selain itu, ia disukai oleh kepala klan He. Oleh karena itu, yang terakhir hanya menutup mata ketika dia meminjam ahli dari klan untuk berurusan dengan lawannya. Terakhir kali Xiaoyan bertemu Kagang dan Ling Er secara kebetulan saat ketika perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah menghadapi situasi hidup dan mati. Pada saat itu, pemimpin perusahaan dari sarang ular bayaran telah mengundang 2 ahli dari klan He yang kekuatannya sekitar dari bintang 6 Douling. Oleh karena itu, ia telah mengalahkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dalam hal tingkat para ahli. Melihat pemimpin mereka dikalahkan, semangat perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah telah menurun. Mereka kesulitan untuk menghentikan serangan dari pihak lain. Jika Xiaoyan tidak muncul untuk memberikan botol lotus api itu, kemungkinan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah benar-benar akan menghilang dari kota Kingsan saat ini. Xiaoyan tidak secara pribadi pergi dan meminjamkan tangan untuk menyelamatkan Kagang dan Ling Er. Lagi pula dari cara dia melihatnya, dia tidak memiliki banyak pertemanan dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Dia telah campur tangan untuk menyelamatkan mereka hanya karena dia pernah bertemu Kagang sebelumnya. Kelihatannya 5 botol api lotus ini cukup untuk berurusan dengan beberapa tentara bayaran di kelas Douling. Sekarang ini, di bawah kekuatan yang menakutkan dari ahli Douwang, semua pertahanan dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dengan mudah dihancurkan satu demi satu.
Seluruh perusahaan tentara bayaran penuh dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan di bawah wajah dingin kepala klan dari klan He. Pada saat ini, Kagang sedang memikirkan akan hal ini mengambil resiko dan diam-diam mematahkan plat giok yang diberikan Xiaoyan saat itu. Meskipun tidak yakin apakah Xiaoyan dapat mengalahkan kepala klan ini dari klan He, yang pertama adalah satu-satunya harapan dari seluruh tentara pembunuh berdarah pada saat ini seperti ini. Oleh karena itu, Kagang memecahkan plat giok di tangannya meskipun dia kurang percaya diri. Tempat dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah yang pada awalnya dipenuhi dengan tawa dan kutukan telah menjadi sangat tidak biasa saat ini. Hampir beberapa ratus anggota perusahaan dari keluarga mereka dikejar menuju tanah terbuka yang biasanya mereka gunakan untuk melakukan pelatihan. Di bawah tatapan gelap dan dingin para penjaga dari klan He yang mengelilingi mereka, bahkan anak-anak hanya bisa menggigit bibir mereka dengan erat, tidak berani mengeluarkan bahkan suara menangis sedikit pun. Ini karena sudah ada puluhan mayat yang kepalanya terpisah dari tubuh mereka di tanah kosong di samping mereka. Hari ini adalah peringatan dengan darah bagi perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Ada kursi besar yang berada di tangga di halaman terbuka. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian Cina duduk di atasnya sambil memiliki ekspresi suram. Pada saat ini tangannya memegang erat botol batu giok. Matanya seperti ular berbisa setelah melihatnya. Kamu semua telah mengandalkan ini untuk melukai menantuku dan membunuh dua ahli dari klanku. Orang tua itu bermain dengan botol batu giok di tangannya. Dia melirik lotus api di botol dan berbicara dengan nada padat. Keributan terjadi di tanah terbuka. Bibir Kagang bergerak dan dia melangkah maju untuk berbicara. Akulah yang mendapatkan botol batu giok ini. Jika kamu ingin membunuh, kamu tinggal melemparkannya sesukamu. Namun aku berharap kepala klan He akan murah hati dan melepaskan wanita dan anak-anak dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah kami. Mereka tidak tahu apa-apa, ucap Kagang. Di belakang Kagang adalah seorang pria parubaya yang berwajah pucat. Melihat pakaiannya, sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam perusahaan. Namun pada saat ini, dia hanya bisa mengungkapkan senyuman yang menyedihkan. Meskipun dia memiliki kekuatan Dowling, dia benar-benar tidak berharga di depan pemimpin klan He ini. Karena dia menderita luka serius dari pukulan pihak lain sebelumnya. Paman kedua, kamu baik-baik saja. Ling yang berada di samping pria parubaya itu membantunya naik dengan mata memerah. Suaranya terdengar sedikit kedengaran nyaring. Aku baik-baik saja, namun aku mungkin baik-baik saja sekarang, tetapi akhirku nanti juga akan mencuci tempat ini dengan darah, ucap pria parubaya itu. Itu tidak akan terjadi. Selama Tuan Xiaoyan datang, kita pasti akan baik-baik saja, ucap Ling Tuan Xiaoyan? Orang misterius yang memberi kamu berdua botol teratai api. Hahaha, namanya mirip dengan kepala aliansian terkuat saat ini di ibu kota. Namun bagaimana mungkin kamu dan aku bertemu orang yang kuat seperti itu? Pria parubaya itu mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat yakin akan hal ini. Ling menggerakkan bibirnya, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah semua orang yang duduk di atas panggung adalah seorang elit doang yang bisa menghancurkan seluruh tentara pembunuh berdarah mereka. Ketika mengangkat tangannya, matanya juga sedikit gelap ketika dia memikirkan usia Xiaoyan. Kepala klan He mengepalkan tinjunya pada saat Ling sedang berbicara dengan pria parubaya itu di sampingnya. Botol batu giok ditutupi dengan garis retak. Matanya tiba-tiba menyipit sesaat kemudian. Dia tiba-tiba melemparkan botol batu giok itu. Suara ledakan yang jelas bergema di atas tempat itu, dan lubang dalam yang berukuran lebih dari 10 kaki muncul di tanah terbuka. Mata kepala klan He sedikit cerah saat dia melihat lubang yang dalam itu. Dia tidak menyangka botol kecil dari lotus api ini sebenarnya memiliki kekuatan peledak. Jika dia bisa mendapatkan sedikit lebih banyak dari benda ini, bahkan seorang ahli doang akan perlu untuk berlindung sementara. Di mana kamu mendapatkan hal ini? Kepala klan He mengalihkan pandangannya ke arah Kagang dan bertanya. Aku secara tidak sengaja memperolehnya saat aku sedang berburu binatang sihir di pegunungan. Mata Kagang bergetar. Dari kelihatannya,
Sepertinya orang tua ini memiliki pemikiran serakah terhadap botol lotus api ini. Namun Kagang tidak ingin mengungkapkan Xiaoyan sebagai dermawannya. Kemungkinan besar itu akan menyebabkan cukup banyak masalah pada Xiaoyan. Meskipun Kagang telah memberikan jawaban cepat, kilatan di dalam matanya tidak luput dari kepala klan licik dari klan He itu. Dia segera tertawa dingin dan memberi pukulan kepada Kagang. Kagang segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan berat tersebut. Aku akan memberi kamu satu kesempatan lagi. Aku bisa melepaskanmu jika kamu memberitahuku, ucap kepala klan He. Aku sudah memberitahu kamu ini adalah sesuatu yang aku peroleh dari pegunungan binatang sihir, jawab Kagang. Ekspresi Kagang pucat. Jejak darah berulang kali merembes keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya terbaring di tanah saat dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan susah payah sambil menatap kepala klan He. Setelah itu kepala klan He masih tidak puas dengan jawaban Kagang. Dia menuruni tangga dan menarik kepala Kagang yang terbaring di tanah dan kemudian menghentak-hentakkannya. Banyak tangisan yang tajam segera terdengar di tanah terbuka setelah melihat adegan ini. Keganasan kepala klan He tumbuh bahkan lebih padat setelah mendengar jeritan tajam dari sekelilingnya. Namun ketika kakinya hanya sekitar 1 inci atau lebih dari kepala Kagang, suara tenang terdengar di tanah terbuka. Kaki itu tiba-tiba menegang pada saat ini. Ekspresi kepala klan He berubah sedikit saat suara itu terdengar. Kata-kata pihak lain menyebabkan dia mendengus dingin. Namun kakinya tidak terus jatuh. Sebaliknya dia perlahan menariknya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bolehkah aku tahu siapa teman ini? Ini masalah klanku, tolong jangan ikut campur urusan orang lain, ucap kepala klan He. Mata kepala klan He itu perlahan menyapu sekelilingnya ketika dia berbicara. Namun dia sebenarnya tidak dapat menemukan jejak orang yang berbicara itu dan menyebabkan hatinya sedikit tenggelam. Kamu mencariku? Raungan gemuruh kecil tiba-tiba bergema di atas langit tepat saat mata kepala klan He melihat sekelilingnya. Sosok hitam perlahan muncul di tempat latihan halaman rumah perusahaan tentara bayaran berdarah itu. Sosok jubah hitam itu yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata kepala klan He menyusut sedikit. Kecepatan ini, matanya perlahan-lahan bergeser ke atas. Akhirnya mereka berhenti di wajah muda itu. Dia segera kaget. Umur yang terakhir jelas telah membuatnya terkejut. Di sisi lain, mata Kagang yang berwajah pucat segera memancarkan sukacita liar saat dia melihat sosok manusia berjubah hitam yang muncul. Dia berjuang dalam upaya untuk bangkit tetapi tidak berhasil karena luka-lukanya terlalu parah. Dia adalah Tuan Xiaoyan misterius itu. Tatapan pria setengah baya di samping Ling Er menyapu sosok berjubah hitam itu dan bertanya pada Ling Er. Ling Er menganggukkan kepalanya. Namun dia tampaknya sedikit terlalu muda. Pria parubaya itu bisa secara kebetulan melihat sisi wajah Xiaoyan. Dia mungkin muda, tapi dia sangat kuat. Ling Er meringkut mulutnya. Dia benar-benar tidak setuju dengan cara pria parubaya menggunakan usia untuk menilai kekuatan orang lain. Orang setengah baya tertawa pahit ketika dia mendengar tanggapannya. Dia secara alami berharap pria muda berjubah hitam ini akan sekuat yang dia dengar dari Ling Er. Namun seseorang harus realistis dalam segala hal. Kepala klan He mampu mencapai kekuatannya saat ini setelah dilatih selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Dari tampang pria berjubah hitam ini, pria muda itu kemungkinan besar hanya berusia sekitar 20 tahun. Kepala klan He mengamati Xiaoyan. Mengingat kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Xiaoyan. Namun kecepatan yang baru saja ditampilkan membuatnya sedikit takut. Jika tidak, sepertinya dia akan langsung menyerang dan membunuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan masih seperti sumur tua sementara jantung kepala klan He berkedip. Dia menarik Kagang dari tanah dan mengerutkan kening sedikit saat melihat wajahnya putih pucat. Setelah itu dia memasukkan pil obat ke mulut Kagang dan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Serangan orang ini memang berat. Ekspresi pucat Kagang menjadi sedikit memerah karena agitasi setelah menelan pil obat. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tersenyum kepada Kagang. Dia dengan lembut berkata, "Tenang Paman Kagang, hari ini perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah kalian tidak akan mengalami kematian," ucap Xiaoyan. "Hei, apa? Kata-kata yang arogan.
Sebenarnya kamu siapa? Apakah kamu benar-benar bermaksud untuk campur tangan dalam masalah hari ini? Ucap kepala klan He. Hati para anggota perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah semakin menegang atas tindakan klan He ini sehingga membuat mereka ketakutan. Kamu sangat tertarik dengan botol lotus api yang aku buat, ucap Xiaoyan. Ekspresi kepala klan He berubah sedikit setelah mendengar ini. Buat kamu yang menciptakan benda ini, ucap kepala klan He. Xiaoyan pun mengangguk. Kepala klan He mengungkapkan senyum serakah di wajahnya ketika dia melihat ini. Dia menunjuk banyak anggota tentara pertempuran berdarah di tempat latihan dan tersenyum gelap. Kamu ingin menyelamatkan mereka? Itu bisa saja, tapi kamu harus menggantinya dengan botol teratai api ini. Satu botol ditukar untuk satu kehidupan. Bagaimana? Apa yang ingin kamu katakan? Ucap kepala klan He. Kepala klan He memberikan senyum dangkal ketika dia melihat tindakan Xiaoyan. Tidak ada. Xiaoyan tersenyum. Dua dari kata Xiaoyan ini membuat mata kepala klan He makin gelap dan serius. Orang-orang dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah juga mengungkapkan wajah abu-abu. Harapan di hati mereka perlahan hancur. Karena ini masalahnya, kamu harus pergi. Meskipun aku yang lama tahu kamu bukan orang biasa, klan He-ku juga bukan kelompok tanpa nama. Jika kamu benar-benar ingin menemukan masalah dengan klan He-ku, kemungkinan tidak akan banyak manfaat bagimu. Kepala klan He tertawa. Jika dia tidak takut sebagian dari kekuatan pihak lain, kemungkinan besar dia sudah menyerangnya dan menangkap Xiaoyan dengan paksa. Setelah itu ia akan memenjarakan Xiaoyan dan memaksanya untuk menyempurnakan botol lotus api setiap harinya. Tinggalkan kota Kingsan dalam 10 menit dan aku dapat memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiaoyan mengabaikan kata-kata kepala klan He. Tidak hanya kepala klan He yang dengan dingin tertawa ketika dia mendengar ini, tetapi para penjaga klan He juga tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini bodoh? Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata omong kosong seperti itu di depan seorang ahli douwang yang kuat. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan cara ini selama bertahun-tahun. Memang benar, pemuda harus ditakuti. Kepala klan He berlahan menarik tawanya saat dia berbicara. Kilatan sengit melintas di matanya. Namun, Xiaoyan menghela nafas ketika dia melihat ini. Dia perlahan-lahan menggilingkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera mengarahkannya ke kepala klan He yang memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Gelombang Douqi tiba-tiba keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Pada saat ini, banyak garis retak dengan Xiaoyan di tengah mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Xiaoyan saat ini sudah menembus puncak kelas douwang. Gejolak auranya saat ini adalah yang paling kuat. Oleh karena itu, ketika suasana hatinya berfluktuasi, Douqi yang kuat di dalam tubuhnya yang sudah sebanding dengan seorang elit douwang keluar dari tubuhnya. Wajah semua orang di seluruh tempat latihan termasuk kepala klan He mengungkapkan ekspresi kaget saat kekuatan Douqi itu terungkap. Aura ini sudah jauh melebihi kelas douwang. Tubuh milik kepala klan He terguncang oleh Douqi yang kuat dan dipaksa kembali sejauh lebih dari 10 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini wajahnya agak pucat, senyum dingin di matanya benar-benar menghilang. Dia tidak pernah membayangkan pria muda di depannya yang tidak terlihat lebih tua dari 20 tahun sebenarnya seseorang ahli di kelas douwang. Tenggorokan kepala klan He berguling sedikit saat dia menelan seteguk air liur. Dia diam-diam mengeluarkan kepahitan di dalam hatinya. Dia tidak berharap menemukan masalah dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah kecil ini. Dia benar-benar akan berakhir memprovokasi orang yang menakutkan seperti itu. Kagang, Ling Er, dan yang lainnya juga menatap Xiaoyan yang pakaiannya berkibar dengan cara tertegun. Meskipun berpisah beberapa jarak, Douqi di dalam tubuh mereka telah menjadi agak ditekan di bawah tekanan Douqi Xiaoyan. Pria setengah baya dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah juga melihat pria berjubah hitam yang jubahnya berkibar tanpa angin. Douqi di dalam tubuh kepala klan He mengalir dengan liar dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan yang datang dari Xiaoyan. Tatapannya berulang kali menyapu wajah tenang dan muda itu sementara badai menerjang di dalam hatinya. Sejak kapan seorang elit muda douwang muncul di dalam kekaisaran? Pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Pada saat tertentu,
Tubuh kepala klan He bergetar dan dia tiba-tiba teringat pertempuran besar yang kuat dalam kekaisaran belum lama ini yang telah mengubah situasi di dalamnya. Karakter utama dari pertempuran besar itu adalah seorang pria yang sangat muda berjubah hitam. Mata kepala klan He menyusut ketika dia memikirkan hal ini. Anggota tubuhnya dingin, bahkan nada suaranya telah berubah luar biasa tajam karena keterkejutannya. Kamu adalah pimpinan aliansi Yan, Xiaoyan? Suara tajam dari kepala klan He niscaya muncul seperti guntur yang meledak di telinga semua orang di dalam tempat latihan. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia mendengar suara tajam yang mengejutkan yang dipancarkan dari mulut kepala klan He. Wajah kepala klan He berubah-ubah. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya bergetar ketika dia merasakan tekanan dari aura yang kuat. Dia buru-buru menghalau semua pembelaannya sebelum membungkuk dan berbicara dengan hormat. Aku tidak menyadari Kepala Xiao telah menghormati kami dengan kehadiranmu di sini. Aku berharap Kepala Xiao bisa murah hati tentang pengelanggaranku sebelumnya. Klan He pasti akan mendengarkan niat Kepala Xiao berkaitan dengan masalah ini, ucap Kepala Klan He. Berubah dari kedinginan gelap sebelumnya ke kehaluan rendah hati ini. Transformasi antara keduanya terjadi dalam waktu dekat. Semua tentara bayaran dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dan para penjaga dari klan He semuanya melebarkan mulut mereka dan menatap kepala klan He yang membukukan tubuhnya seperti seorang pelayan. Perubahan mendadak ini menyebabkan mereka sulit percaya. Dia tidak memiliki kesempatan melarikan diri dari kepala Xiao yang bisa mengalahkan Yun San yang berada di kelas Douzong, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu menyembah-nyembah sebenarnya metode terbaik untuk melindungi dirinya dan klan He. Setelah hal-hal yang telah berkembang sampai tahap ini, dia sebenarnya benar-benar kepala aliansi Yan yang mengalahkan Yun San, Xiaoyan. Ling Er, Kagang, dan yang lainnya menunjukkan mata terkejut saat mereka melihat pemuda berjubah hitam itu. Badai besar muncul di dalam hati mereka. Pria parubaya itu juga dengan kuat menelan seteguk air liurnya. Siapa yang membayangkan perusahaan kecil tentara bayaran mereka ini akan benar-benar dapat berteman dengan orang yang legendaris itu? Jika berita ini menyebar, itu mungkin perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah mereka akan terkenal di seluruh kekaisaran. Xiaoyan juga dikejutkan oleh perubahan kepala klan He. Hati Xiaoyan sangat mengerti jika pria tua ini masih mempertahankan sikapnya dari awal, bahkan setelah pria tua ini menebak identitasnya. Dia tidak akan menolak menggunakan cara jahat untuk melenyapkan dia dan klan He di belakangnya dari kekaisaran Jiama. Namun, kepala klan He ini telah memilih mentalitas yang dia butuhkan dengan kecepatan tercepat setelah ragu-ragu untuk waktu yang singkat di dalam hatinya. Doki kuat yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan sebelumnya perlahan ditarik kembali. Xiaoyan tersenyum sebagian dan bertanya, "Mengapa? Tidakkah kamu menginginkan botol lotus api ini?" tanya Xiaoyan. Keringat dingin segera mengalir dari kepala klan He setelah mendengar ini. Dia tertawa datar dan berkata, "Kepala Xiao sedang bercanda. Aku dibutahkan sebelumnya. Itulah mengapa aku menempatkan pemikiranku padamu. Sekarang aku tahu identitas kamu. Aku tidak akan berani menyinggungmu bahkan jika aku punya keberanian lebih," ucap Kagang. "Siapa namamu?" Xiaoyan tersenyum samar saat dia bertanya. "Hegan," kepala klan He buru-buru menjawab. Xiaoyan pun mengangguk sedikit. "Aku memiliki hubungan lama dengan perusahaan pembantaian perang berdarah ini. Biarkan masalah hari ini berlalu, jangan salahkan aku, karena ganas jika kamu diam-diam menggunakan taktik apapun," ucap Xiaoyan. "Aku akan mematuhi kepala Xiao. Hahaha. Jika aku tahu sebelumnya, perusahaan pembantaian perang berdarah kenal dengan kepala Xiao, aku tidak akan menemukan masalah bahkan jika aku diberi lebih banyak keberanian. Masalah hari ini adalah pelanggaran dari Ku Hegan. Aku pasti akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada beberapa pemimpin dalam perusahaan tentara bayaran pertarungan berdarah di masa depan," ucap Hegan. Hegan buru-buru mengangguk. Tatapannya segera berbalik dan menyapu semua orang yang hadir sambil tersenyum ramah. "Hahaha, kepala Xiao, klan saya juga telah menerima undangan dari klan Yan. Aku yang lama memikirkannya untuk waktu yang lama dan yang kemungkinan akan bergabung dengan aliansi. Kami akan berkontribusi pada aliansi Yan di masa depan. Pada saat itu, aku akan menjadi bawahan Tuan Xiao dan memberi aku banyak kesempatan." Hegan juga menghela nafas lega ketika melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia tertawa.
Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Dia hanya menggunakan beberapa kalimat untuk mengubah hubungan mereka menjadi seorang bos dan bawahan. Namun Xiaoyan samar-samar tahu sedikit tentang rencana kakak laki-laki dari kata-kata ini. Dia diam-diam memuji dalam hatinya. Sepertinya kakak laki-lakinya itu berencana untuk secara bertahap membuat aliansi Yan mengendalikan banyak faksi di dalam kekaisaran. Sepertinya kekuatan aliansi Yan akan benar-benar melonjak. Aku akan secara alami mengingatnya selama seseorang setia pada aliansi. Jika kamu memberikan kontribusi yang besar di masa depan, aku akan memungkinkan kamu untuk melakukan terobosan ke kelas Do Huang. Tetapi itu bukan masalah untuk membantumu untuk mencapai puncak kelas Do Huang saat ini. Xiaoyan tertawa samar. Kejutan melintas di mata Hegan setelah mendengar janji dari Xiaoyan ini. Dia tahu menembus ke kelas Do Huang adalah langkah yang paling sulit. Baiklah, biarkan masalah ini berakhir di sini hari ini. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus aku lakukan di pegunungan binatang sihir. Aku yakin kamu akan bisa menyelesaikan masalah di sini dengan benar. Xiaoyan berbicara perlahan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, ketua. Hegan dengan hormat menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia berbalik dan melihat Kagang yang berwajah pucat. Dia tersenyum sedikit dan menjentikan pil obat ke Kagang dengan jarinya. Paman Kagang, pil obat ini mampu membuat kamu benar-benar pulih dalam waktu singkat. Di masa depan, klan He tidak akan memiliki pemikiran lain terhadap perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah kamu. Ucap Xiaoyan. Kamu membuatku tersanjung. Itu tidak terduga adik kecil Xiaoyan adalah kepala aliansi Yan. Kagang berbicara tanpa daya. Orang terkuat yang telah dilihat oleh tentara bayaran jujur ini dalam hidupnya adalah kepala klan He. Xiaoyan yang adalah ketua aliansi Yan agak terlalu jauh darinya. Dia tidak menyangka pria muda dari masa lalu yang dia temui secara kebetulan di hutan gunung akan benar-benar menjadi penguasa faksi terkuat di Kekaisaran Jama beberapa tahun kemudian. Xiaoyan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Kagang dan berkata, "Masalah hari ini telah diselesaikan. Aku punya urusan penting lainnya dan akan pergi duluan." Setelah mengatakan ini, tatapannya berhenti pada Ling Er yang mata cerahnya menetapnya di samping Kagang. Dia tersenyum sedikit, menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke langit. Mata Ling Er terkejut ketika dia melihat sosok hitam yang dengan cepat menghilang ke langit. Matanya memiliki kilatan yang tidak biasa di dalamnya. Kekuatan dan pengaruh yang menyebabkan seorang ahli Do Huang menyerah dengan mengangkat lengan tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar bagi sejumlah wanita muda. Yang kuat selamanya adalah eksistensi yang paling berkilauan. Xiaoyan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.